Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. I think you're already gone. I think I'm finally scared now. Salah satu unit pesawat maskapai asal Inggris British Airways mengalami kebakaran di Bandara Las Vegas, Amerika Serikat. Asap hitam tampak mengepul ke udara dari badan pesawat. Regu Damkar mengatakan 14 orang telah dilarikan ke rumah sakit Sunrise dan mendapatkan perawatan karena luka kecil, tergores, dan memar akibat kepanikan dan berdesakan keluar dari pesawat. Pilot menjelaskan, bila insiden ini diakibatkan adanya kerusakan pada bagian mesin kiri pesawat Boeing 777 ini. Pesawat hendak berangkat dari bandara kota McCarran, Amerika Serikat, menuju Gatwick di ibu kota London. Namun sebelum lepas landas, beberapa titik api menyebar di sekujur badan pesawat. Sebanyak 159 penumpang dan 13 awak kabin berhasil dievakuasi dan 50 orang pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kini Badan Keamanan Transportasi Nasional tengah melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran. Pesawat gagal lepas landas sesaat setelah api menyebar. Kemungkinan terjadi kerusakan pada mesin kiri pesawat. Suasana belajar di sekolah tidak jarang membuat pikiran sulit berkonsentrasi. Akibatnya mata menjadi berat dan mengantuk, terlebih bila kondisi ruang kelas yang mendukung. Masalahnya, jika bertemu guru seperti di Belanda ini yang bertindak kejam pada murid yang mengantuk, Anda harus berpikir 2 kali untuk tidur di kelas. Video dari negeri kincir angin yang diunggah ke akun YouTube mempertontonkan bagaimana siswa yang tertidur saat pelajaran membuat sang guru emosi. Melihat hal itu, teman sebangkunya berusaha membangunkannya dengan mencoleknya menggunakan pensil. Namun sayang tidak berhasil karena tidurnya terlalu lelap. Sang guru yang terlalu marah tidak lagi membangunkannya dengan cara halus. Ia lalu mengambil sebuah alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya tepat di hadapan siswa yang tertidur ini. Sontak sang siswa langsung terbangun, kaget dan berlari keluar kelas. Hingga saat ini belum diketahui jelas di mana insiden ini terjadi. Nama sekolah, nama murid, hingga siapa guru yang tega melakukan hal tersebut. Seorang pria di provinsi Shantung, Cina, tega menggigit hidung sang istri dan menelannya bulat-bulat. Aksi keji itu dilakukan hanya karena wanita itu tidak mengangkat teleponnya. Pria yang tidak disebutkan namanya ini diketahui memang sering terlibat cekcok dengan sang istri hingga mereka hidup terpisah di kota Dezhou. Peristiwa ini diduga terjadi akhir bulan lalu. Pria kejam itu sedang bekerja di luar rumah lalu menelpon istrinya tengah malam. Perempuan naas ini mengaku tidak mengangkat telepon lantaran tertidur karena badan yang terlalu lelah sepulang dari piket kerja malam. Amarah sang suami yang memuncak setibanya dia di rumah. Perkelahian fisik tidak terhindarkan. Sang istri menyerang bagian gigi, namun sebaliknya sang suami mengunci bagian hidung dan menggigitnya hingga putus. Sang istri langsung dilarikan ke rumah sakit di Jinan. Dokter yang kaget langsung melakukan operasi untuk berusaha memperbaiki hidung yang putus. Kini nasib hidung sang istri tengah dilakukan rekonstruksi menggunakan bagian dari tulang rawan tubuhnya. Rupanya kejadian kejam ini bukan kali pertama di Cina. Pada 2013, seorang pria paruh baya juga melakukan hal serupa di Provinsi Anhui dengan motif tidak jauh beda, percecokan rumah tangga. Seorang bocah di kota Donetsk, Ukraina, membuat teman-teman sekolahnya iri. Lantaran di hari pertama sekolah, dia diantar ayahnya dengan naik tank. Ayah bocah itu adalah seorang tentara. Ketika dia sampai di sekolah, teman-temannya sontak takjub melihat bocah itu keluar dari tank di halaman parkir. Teman-teman bocah itu kemudian mendekati tank dan ingin menyentuh kendaraan lapis baja itu. Mereka juga kemudian mengajak ngobrol ayah bocah itu. Sebagian orang tua murid terlihat kagum dan segera mengarahkan ponsel mereka untuk mengambil foto.
Tampaknya ayah bocah itu adalah tentara pro-Rusia yang bertugas di kota Donetsk. Would Dylan be just a poet? Would Bono ever know it without those? Perempuan asal Northamptonshire, Inggris bernama Nikki Pegram yang berusia 28 tahun mengalami kondisi medis yang langka. Setelah insiden jatuh yang mengenai kepalanya, dia kini mengidap amnesia unik. Dia menganggap setiap hari adalah 15 Oktober 2014, hari ketika dia jatuh. Kondisi medis itu membuat otak Pegram tidak bisa menyimpan ingatan baru. Akibatnya Pegram tak bisa mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Pegram berhasil bertahan hidup dengan bantuan catatan dan membaca buku harian setiap pagi. Kini, menurut Departemen Tenaga Kerja dan Pensiun, Pegram sudah bisa bekerja seperti orang biasa. Dia dinyatakan bisa bekerja karena sudah bisa berjalan 200 meter dan bisa bicara tanpa gagal. Freddie's sort of done. Video aksi ngebut atlet papan luncur atau skateboard Zach Matham asal kota Boulder, Amerika Serikat di YouTube mencengangkan netizen. Rekaman diunggah oleh akun Venom Bashings pada Senin 7 September itu telah dilihat sebanyak 1,3 juta kali dalam 48 jam saja. Matham coba berbekal papan luncur ukuran panjang atau longboard mencapai kecepatan yang setara dengan mobil, yaitu 112,6 km per jam saat menuruni jalan lintas negara bagian Colorado. Tidak hanya berselancar bebas, Matham juga harus mencegah adanya hambatan yang datang saat aksinya tersebut. Sabtu dan Minggu pekan ini, Matham akan berlomba di kejuaraan dunia Puncak Pikes. Ajang tersebut adalah perlombaan bagi peselancar longboard di mana 160 orang bertemu dalam adu cepat di jalan besar sepanjang 3 km. Seorang wanita di Cina selamat dari sambaran petir karena bra yang digunakannya. Sebut saja namanya Lai yang sedang berlari di taman daerah Guangzhou, Provinsi Guangdong. Peristiwa ini terjadi ketika Lai sedang olahraga di taman di dekat rumahnya. Lantaran hujan, dia kemudian menggunakan payung. Anak wanita ini pun segera mendapat telepon yang mengatakan ibunya tergeletak tak sadarkan diri di jembatan dengan bekas luka bakar di dada. Karena kejadian ini, Lai langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Profesor dari Universitas Chung-Shan mengatakan kejadian ini sangat mungkin terjadi. Hal ini karena ia membawa payung dengan kerangka besi. Besi di payung itu yang disambar petir. Sementara besi penyangga di bra yang dikenakannya merupakan penangkal petir yang baik, sehingga mampu melindungi organ vitalnya dari sambaran halilintar. Hal itu yang membuatnya dapat bertahan hidup. Warga kota Narsapur, Provinsi Andhra Pradesh, India, khususnya wanita gempar dengan aksi teror seorang maniak. Lelaki yang belum terungkap identitasnya itu mengincar gadis-gadis untuk disuntik bokongnya. Menurut polisi, dugaan sementara tersangka mengalami gangguan jiwa. Korbannya selalu perempuan yang berjalan sendirian. Dia sergap lalu bokong korban disuntik. Setelah itu pelaku kabur meninggalkan korban yang kesakitan. Belum ada indikasi dia menyuntikkan zat berbahaya ke tubuh korban. Kasus ini semakin aneh sebab hingga kini sudah ada 9 wanita yang jadi korban suntik bokong misterius tersebut. Lokasi kejadian di beberapa tempat namun masih satu kota. Untuk menjalankan aksinya, pelaku menggunakan suntikan ternak. Beruntung, ada satu korban yang sempat mengenali wajah pelaku yang menyerangnya. Berdasar ingatan korban itu, polisi membuat sketsa wajah pelaku yang kini sudah disebar di beberapa tempat agar warga semakin waspada. Polisi menyebutkan, penyidikan mulai mengerucut dengan ciri-ciri tersangka yang mempunyai aksen orang Godavari alias tak jauh dari kota tempat dia beraksi. Pria 41 tahun asal Provinsi Yunnan bernama Jiang Sengfa baru-baru ini buat netizen Cina terharu. Pria berprofesi sebagai guru ini tetap menjalankan tugasnya walau tidak punya tangan.
Kisah Jiang amat sedih. Dia mengalami kecelakaan kerja pada 1996. Kala itu Jiang yang bekerja dekat dengan alat-alat elektronik mengalami kecelakaan kerja. Usai tangannya diamputasi, dia kemudian belajar menulis dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menggunakan tangan. Kemudian Jiang memutuskan untuk menjadi guru. Dalam melakukan pekerjaannya saat ini, dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang tersisa. Dia menggunakan mulutnya untuk membuka buku, kemudian dia menempelkan kapur di tangannya dengan menggunakan alat perekat untuk menulis di papan. 2 tahun lalu, dia mendapat sorotan dari media lokal. Keuntungan didapatnya dari hal itu, dia kemudian ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan di sebuah institusi di Hunan. Selain mengajar, Jiang juga ahli dalam membuat kaligrafi Cina. Di Jiangxi, Cina, ada kuburan unik yang jadi tontonan turis. Unik karena kuburan itu letaknya tepat di tengah jalan raya. Kuburan itu adalah tempat bersemayam jenazah seorang ibu dari seorang petani bernama Zhang Rongsheng di Jiangxi. Dia menolak memindahkan kuburan ibunya karena harga ganti rugi dari pihak pengembang tidak sesuai yang dia minta. Si petani menuntut ganti rugi senilai 1,3 miliar rupiah untuk memindahkan kuburan ibunya itu. Ayah dan kerabat petani itu juga diketahui dikuburkan di dekat makam ibunya. Jalan raya itu adalah proyek besar dari pemerintah setempat dan beberapa perusahaan. Proyek jalan itu senilai 27,8 miliar rupiah. Karena besaran ganti rugi tidak juga disepakati, akhirnya pihak pengembang tetap membuat jalan di sekitar makam itu. Orang-orang ada juga yang kesal dengan lokasi kuburan itu tepat di tengah jalan raya. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.